Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Castam selaku narasumber ya dari pertanian, ya, petani Sentimu, petani asli ya, yang bukan petani asli. Pak Castam, jadi pertama kita salaman dulu Pak. Nah, minta maaf mengganggu. Sama-sama. Karena anak-anak ini pengen tahu bagaimana bertani yang baik. Kalau dari gurunya, kalau dibilangin itu ya biasa itu. Kalau dari petaninya asli, yang asli petani itu kan beda. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya ke kebun saya yang lagi dalam proses pencamaian. Petani itu kalau di dalam negara, sebuah negara itu paling penting. Semua dari pegawai negeri sampai swasta itu ditopang oleh petani. Oleh petani. Jadi petani itu ujung tombak dari sebuah negara. Ingatkan, petani itu ujung tombak dari sebuah negara. Kalau petaninya gagal, maka negara itu akan gagal. Karena petani itu menghasilkan pangan, bahan pangan. Satu contoh macam padi, sayur-sayur, termasuk ternak termasuk petani juga. Jadi petani itu jangan dianggap sepele. Banyak pembesar negara itu dari anak-anaknya petani. Satu contoh, Bung Karno itu anak petani, itu bukan anak pejabat. Pak Harto itu anak petani, Makan singkong, makanya. makan singkong. Pak Habibie anak petani, Pak Jokowi itu anak petani. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan atau merendahkan seorang petani. Bahkan justru kita harus mendalami tentang ilmu pertanian. Itu harus mendalami, harus mengetahui. Yang namanya petani itu ujung tombak dari sebuah negara. Sama seperti berkebun sawit, itu petani juga. Yang namanya cocok tanam itu petani. Nah, mungkin itulah Gambarannya. Gambaran dari saya. Ya, kurang lebihnya mungkin saya minta maaf karena dengan keterbatasan pengetahuan Iya. dan waktu. Mungkin itu saja. Baik. Jadi dilanjutkan ya, Mas ya. Oke. Lanjutkan begini, itu sebagai motivasi untuk kalian yang anak petani. Jadi seluruh di Indonesia ini orang-orang di Indonesia itu ditopang oleh petani untuk bahan pangannya, sayuran dan sebagainya. Orang kota enak ke mall ya, beli berasnya yang bening. Padahal bikin berasnya susah, harus lumpuran dulu, nyangkul dulu, baru jadi panen. Silakan ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke sini, masuk ke sini. Saya Yuliana ingin bertanya ke Bapak. Apa alasan Bapak memilih bidang pertanian? Memilih bidang pertanian. Silakan Pak, langsung jawab ya. Oke. Karena tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin satu alasan yang paling utama tadi bahwa petani itu ujung tombak dari sebuah negara. Satu. Kedua, memang skill saya di pertanian. Mungkin yang sangat sulit itu selain dari dari air, itu mungkin dari tanah. Karena tanah itu kan walaupun satu amparan itu beda sifatnya. Karena zat asam itu dia berbeda, di mana dataran tinggi dengan dataran rendah itu berbeda zatnya. Mungkin kesulitannya di situ mungkin. Tani kalau untuk tanah mungkin di Kalimantan. Artinya di sini sangat Gampang tanahnya. luas. Luas tergantung modal. Oke. Terus satu lagi dari saya Pak Castam. Saat Pak Castam kemarin mengalami kendala banjir, Oh iya. apa perasaan Pak Castam dan bagaimana cara mensiasatinya? Ya mungkin ketika banjir memang itulah gendala petani. Ketika kita ada musim banjir itu kan enggak seminggu 2 minggu, kadang 1 bulan 2 bulan. Bahkan ini kan dari bulan 12 sampai bulan 2, hampir 4 bulan.
Banjir ya. Banjir ya, itulah kendala yang paling berat untuk petani ketika kita di dataran rendah musim banjir. Nah, terus untuk menyiasatinya kita harus punya usaha sampingan selain berkebun. Harus ada petani kalau mau sukses itu dia harus punya konsep. Konsepnya itu 3. Jangka pendek, jangka pertengahan, jangka panjang. Satu contoh macam timun, itu jangka pendek 1 bulan dia panen. Nah, untuk jangka pertengahan, nah itu bisa cabai, jagung, semangka, itu jangka pertengahan. Terong. Nah, kalau jangka panjang bisa sawit, bisa pisang, atau tanaman lainnya yang tanaman sifatnya yang tahunan, itu jangka panjang. Itu konsep petani untuk menuju sukses. Nah, itu mungkin. Terus satu lagi terakhir dari saya Pak Castam, terkait dengan kan kalau banjir tuh terkadang ada di bulan Januari ya, Iya, Desember atau Februari. Februari. Mungkin bolehlah untuk siswa-siswi kita nih, bulan-bulan yang direkomendasikan untuk menanam, bulan apa gitu? Kalau untuk rekomendasi cocok tanam, aturannya di bulan 3 ataupun bulan 4, bulan setelah air dalam lah. Itu kalau bulan 3 bulan 4 itu lepas dari air dalam, jadi lewat dari musiman banjir. Jadi kelompok 2 silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin bertanya. Nah, Bapak kan menanam timun ya. Iya. Kami ini mau nanya, berapa sih penghasilan Bapak kalau pas jual timun gitu, Pak? Timun itu sebenarnya kalau untuk petani di wilayah kita ini sangat menguntungkan. Modalnya itu sedikit, modalnya. Bibit itu 1 bungkus itu cuma 50.000 1 bungkus. Itu isinya itu 1.000 biji. 1.000 biji. Nah, kalau kita tanam 1.000 biji itu dalam 1 biji kalau tumbuh itu 1 biji itu bisa 1 kilo isinya. Itu kalau tumbuh semua. Nah, 1 kilo kali 1.000 batang berarti 1 ton. Lah 1 ton kalau harga umum di wilayah kita ini itu 5.000 1 kilo. Berarti kalau 5.000 kali 1 ton, kalau 1.000 kilo itu 5 juta. Nah, 5 juta. Modalnya itu bibit 1 kilo, taruhlah pupuk sekitar 10 kilo lah. Pupuk 10 kilo dan obat yang untuk hama itu ya sekitar 200-300an. Itu. Pak, baik, terima kasih Pak. Cukup ya. Kelompok 3 silakan. Kecilnya Bapak kayak patah katanya. Enggak. Begini Pak, saya mau nanya kan, Iya. bagaimana Bapak bisa menanam sayur hingga subur? Oh. Itu petani memang harus tahu bagaimana cara untuk menyuburkan sebuah tanaman. Kita memerlukan pupuk. Pupuk itu kan ada berbagai macam. Ada pupuk kompos, ada pupuk kimia. Kalau bagi kita sebaiknya dan sebagusnya itu kita pakai pupuk kompos. Seperti kalau di sini kan ada tanah jangkos, ada solid. Nah, terus harus tahu kapan waktunya itu memupuk, kapan waktunya itu menyemprot untuk pengamanan hama. Kalau untuk pupuk itu pupukan pertama itu 1 minggu, 15 hari setelah tanam. 15 hari setelah tanam baru dipupuk. Untuk keduanya itu 25 hari atau 20 hari kalau timun. Kalau selain timun ada lagi caranya, beda teknisnya tergantung tanamannya. Nah, begitu ya. Selama jadi petani pernah ngalamin gagal panen nggak Pak? Kalau untuk petani itu khususnya di wilayah kita sini, petani itu memang ada gagal panen. Cuman kalau ibarat kata petani itu tidak ada yang namanya sistem rugi. Kalau petani, karena apa tidak ada sistem rugi?
Karena petani itu ketika dibilang sistem rugi itu seperti ini konsep. Konsep boleh dipakai, boleh enggak, tapi ini konsep saya pribadi. Kenapa petani kita ini di sini ini tidak ada sistem rugi? Karena kan satu, kita kan kendalanya kan paling besar itu sebetulnya kan buka lahan. Modal yang paling besar itu buka lahan. Untuk modal pertanian kalau sekitar setengah hektar itulah sedanglah modalnya, nggak begitu besar. Artinya kalau kita gagal pertama, nah itu bisa diulang. Jangan sampai putus asa. Yang jadi gagal itu, rugi itu ketika kita sekali panen, sekali nanam lalu gagal kita berhenti. Itu yang sangat rugi. Tapi ketika gagal kita nanam lagi, itu petani tidak ada rumusnya rugi. Kalau bilang nanti petani itu ada ruginya, maksudnya terus berhenti, nah itu yang dinamakan rugi. Jadi kalau semuanya gagal panen, kita jangan berhenti, jangan yang namanya kapok atau jera, itu jangan ada sama petani itu, konsep jera itu jangan ada. Nah, tanam lagi, ketika tanam lagi, nah insya Allah jadi bisa kembali. Jadi tidak ada petani itu sistem rugi. Kalau ada petani sistem rugi, di Indonesia itu sudah tidak ada petani. Itu konsep yang harus ditanamkan dalam diri kita itu seperti itu. Ya mungkin itu. Jadi yang biasa rugi pedagang. Rugi rugi. Nggak bisa ditawar. Iya, Pak, iya. Baik. Ada 5 kelompok sudah bertanya masing-masing. Nanti kalian boleh kan melalui tulisan dan dilaporkan ke dalam pada pertemuan berikutnya ya. Laporan berikutnya. Kemudian nanti diambil kesimpulan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sastam itu dari diambil kesimpulan apa petani itu ya. Yang sudah di ini ada yang merekam ya di analisis. Baik. Saya kira Pak Sastam cukup karena waktu dalam ini pun kita ambil jam pelajaran. Jadi sesudah ini masih harus kegiatan belajar mengajar lagi, maka kami sudahi. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih Pak Sastam. Semuanya kita mengucapkan terima kasih karena sudah minta maaf karena sudah mengganggu kegiatan Pak Sastam. Semoga kami berdoa semuanya berdoa supaya tanaman subur. Amin, amin. Supaya Pak Sastam hasilnya melincah. Nanti kita datang lagi ke sini pas waktu Terus panen. panen sisanya banyak gitu kan. Karena kan Pak Sastam tidak tahu rumah Bapak kan. Bisa tinggal antari. Warta inilah Bapak nih. Jadi gitu ya. Jadi terima kasih banyak, kita bersalaman kemudian kita pamit. Mudah-mudahan tanamannya bagus semua dan bisa menjadi penghasilan yang cukup baik. Ya, terima kasih. SMPN 4 Satap Jagoy Babang. Mulia Ipang, bumi perbatasan, yes, 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 mantap.